sampai fahada lisanun ya'rifu bihi al-muridu hala nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahada mengutawi iki al-khafil li nafsihi farubbama wa kallahu Allahu ilaiha ila akhirih. Kembali ke situ. Fahada mengutawi iki al-khafil Bismillahirrahmanirrahim li nafsihi farubbama wa kallahu Allahu ilaiha ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim, ditandai pakai tanda panah kalau yang model ini. Iku mizanun timbangan. Iku mizanun timbangan sifatnya mizan yang iku kang ngerteni. Ya'rifu kang bisa ngerteni bi kelawan mizan sopon muridu murid. Wong kang ngersake ngambah dalane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerteni hala nafsiin tingkai awak jawene murid. Jadi jauh di depan ya, penjelasan di depan itu bisa menjadi tolak ukur buat atau bagi si murid untuk mengetahui keadaan dirinya. Keadaan dirinya itu masuk golongannya al-khafil, orang yang lalai dari ketauhidan, bahwasanya setiap sesuatu itu sesuai dengan keputusan dan takdir Allah, ya, atau dirinya itu masuk kategori, masuk golongannya orang-orang yang akil, yang orang selalu mengingat dengan tauhidnya Allah, mengetahui bahwasanya setiap sesuatu itu sudah sesuai dengan keputusan dan takdir Allah. Jadi dengan jauh di depan, maka itu bisa menjadi tolak ukur buat kita untuk mengetahui diri kita sendiri ini, kita ini masuk golongannya yang mana? Masuk golongannya orang yang lupa dengan tauhidnya Allah, dengan tauhid, atau masuk golongannya orang yang selalu ingat dengan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'awalu khadirin mengutawi kawitane pemikiran atau penganyangan perkara kangku merentek gitu ya. Fa'awalu khadirin mengutawi wiwitane pemikiran atau perkara kangku merentek. Fa'awalu khadirin mengutawi wiwitane pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat khadir yaridu kam teko khadir teko ali ngatasi murid, teko ali ngatasi murid. Iku huwa utawi awal khadir, kembalinya ke situ bahasanya. Iku huwa utawi awal khatir iku mizan tauhidi. Iku mizan tauhidi, timbangane tauhide murid. Awal khatir yaridu alaihi huwa mizan tauhidi. Yang pertama kali muncul ya pada pemikiran seseorang, yang muncul pada hati seseorang, ya, yang pertama-tama muncul ketika menghadapi sesuatu, singkup berentek bahasa Jawanya, itu bisa menjadi tolak ukur, ya, bagi ketauhidan seseorang menghadapi apa, ya, yang dalam keadaan seperti apa yang pertama terpintas dalam pikiran. Maka itulah yang nanti bisa menjadi ukuran, ya. Ukuran apa? Ukuran ketauhidan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yang durmangka becik ningalono sapa murid. Fal yang durmangka becik ningalono sapa murid. Kapan oleh kau ningali idza astaqbalahu
apa sughlun penggawean utawa kesibukan fa inna adama kalamun bali apa qalbuhu atini murid nanti oleh bali fi awali wahdatin di dalam wiwitane pengangan-angan fi awali wahdati di dalam wiwitane pengangan-angan ngajak-ngajak bali-bali ila aulihi maring kemampuane murid ila aulihi maring kemampuane si murid wa quwwatihi dan kekuatane si murid yufahu aja besrat idza fahuwa mampu tabi si murid iku mongko tingun wong kang pegot iku mongko tingun wong kang pegot anillahi ando saking Gusti Allah. Tadi kan di depan sudah disebutkan fa awalu khatirin yaridu alaihi huwa mizanu tauhidihi falyanzur idza istaqbalahu sukhrun fa inna taqaluhu fi awali wahdati ila hawlihi wa quwwatihi fa huwa munqatimun anillahi. Yang pertama kali muncul dalam hati seorang murid, itulah nanti yang akan menjadi tolak ukur ketauhidan seorang murid. Maka lihat, coba periksa, coba diangan-angan. Ya. Ketika seorang murid menghadapi suatu kesibukan atau pekerjaan, ya, maka hatinya itu akan berpalingnya, akan kembalinya kemana? Ya. Kalau hatinya itu akan kembalinya pada kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, maka dia adalah orang yang terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya. Mau ngaji, ya, mau ngaji. Pertama yang terpisah dalam pikirannya, yang terbesit dalam hatinya, wah aku kuat. Bahasanya wah aku bisa. Nah, ini orang yang model kayak gini, ini mengkotingun alillah, tidak nyambung dengan Allah. Ya, harusnya ketika mau berangkat haji atau mengerjakan ketaatan apapun itu, ya, termasuk ketika mau menghadapi sebuah pekerjaan, insya Allah pertolongan Allah, insya Allah. Nah ini dalam hatinya, kayak dalam pikirannya yang pertama kali muncul itu. Jadi enggak langsung wah aku bisa, udah biasa kok, enggak kayak gitu, ya. Jadi harusnya yang pertama muncul dalam pemikirannya, yang terbesit dalam hatinya adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak bisa. Ya ini juga atas bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah nanti bisa lancar, bisa berjalan. Harusnya begitu. Ya. Jadi kalau masih merasa bahwa ini adalah kemampuan diri, ini adalah usaha, ini adalah kekuatan, ya, sebab aku rajin, sebab aku cerdas, kalau masih baik gitu tuh, ya, ini masih putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentu yang bisa mengetahui diri kita sendiri, ya. Coba diingat-ingat ketika kita mau menghadapi sesuatu, ya, baik itu urusan dunia, urusan keagamaan. Coba mulai sekarang diangan-angan, coba, ya, jangan fanyandur, diangan-angan, diperiksa, coba, ya, diperiksa, diteliti diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang akan meneliti tentang pemikiran kita, tentang pengunak-unak kita ketika menghadapi sesuatu. Apakah langsung dikembalikan kepada Allah atau dikembalikan pada diri sendiri? Kalau sesuatu itu dikembalikan kepada diri sendiri, artinya kita masih putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum yang. Tetapi kalau sesuatu itu langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah mudahkan kok nanti. Insya Allah Allah nanti yang akan beri pertolongan. Ini artinya orang sudah usul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya nyambung, artinya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, wa inna lan lamun bali sapa murid. Ini yang kedua, ya. Pertama
putus. Kenapa putus dari Allah? Sebab apa-apa yang dilihatnya, yang terpintas dalam hatinya dikembalikan pada diri sendiri. Wa in ada lan lamun bali sapa si murid, wa in ada lan lamun bali sapa si murid, bali ila Allah maring Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi Allah subhanahu nyuci ake ingsun kelawan maha suci ni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak jadi hal. Jadi master. Subhanahu nyuci ake ingsun kelawan maha suci ni Allah. Jadi syaratnya ya fahuwa mongko utawi si murid. Fahuwa mongko utawi si murid iku wasilun wong kang wis nembung. Iku wasilun wong kang wis nembung ilahi maring Allah. Artinya nembung apa? Artinya nembung sudah sampai dengan kata lain hatinya orang itu sudah usul terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksudkan dengan kalimat usul kita dalam thariqah itu, kenapa kita dianjurkan untuk thariqah? Supaya apa? Supaya hati kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang itu hatinya sudah usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menghadapi sesuatu, saat itu juga langsung dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya orang hatinya sudah usul, dengan kata lain sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa-apa Allah kembalikan kepada Allah, apa saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maaf pas lagi ketemu raja kurang bagusnya, kurang apesnya, juga enggak nyesek banget. Ya udahlah, ini kehendak Allah. Jadi kayak gitu. Pas nemu yang lagi anggap sajalah kurang, menurut hati kita ini kurang menyenangkan ya, nyesek kayak gitu. Ya udah, ini kehendak Allah. Kalau orang udah kayak ini sudah usul, Pak. Jadi apa-apa kembalikan ke Allah. Ini kehendak Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu lansah. Wa yasihu lansah obayakuna yento'ono. Saya contohkan lagi lafal ini, lafal yakunu, karena yakunu sering dibahas. Lafal yakunu ini temannya kan, karena kalau lafal kana itu matinya, kalau lafal yakunu mudoreknya. Nah, lafal yakunu ini dimasuki ngamin lazim an. Ngamin lazim apa? Ngamin lazim an. Makanya tadinya yakunu sekarang jadi ayyaku. Nah, dibaca nasab sebab ada ngamin lazim. Jadi sedikit dipraktekkan ilmu nahwunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasiku lansah oba ayyakuna lan yentono. Oba ayyakuna yentono oba makna nadrin. Ya benar ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Faya oba ayyakuna yentono oba makna nadrihi, kok ada hanya ya? Ya. Oba makna nadrihi maknane pengangan-ngangan si murid. Apa makna nadri, maknane pengangan-ngangan si murid. Bismillahirrahmanirrahim. Ilama maring perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Ngangan-ngangan ilama maring perkara silema yafnalu kang agawe sapa Allah Gusti Allah bi kelawan si murid. Khabare yakunu ya. Khabare ayyakuna. Di lafal yakunu punya isim, ya punya khobar. Khobarnya mana? Ono iku ayyadzura. Jadi khobarnya lafal ayyakuna berupa jumlah fi'il famil di sini ya. Kalau contohnya dalam kitab Jurmiyah kan kana zaidun qa'iman. Nah, itu sekedar contoh kecil ya. Makanya kalau cuma ngadilin di kitab nahwunya saja, tidak dijelaskan di dalam kitab-kitab kuningnya, ya tetap belum cukup ya, untuk bisa memahami. Jadi khobarnya ayyakuna ono iku ayyadzura yang to ningali sapa si murid. Ono iku ayyadzura yang to ningali sapa si murid, ningali ma ing perkara silema yari tukang temeka apa ma.
Bismillahirrahmanirrahim. Tumoko ngala qalbi ngatasi atine murid. Baik mayari itu minal isyarat nyatane isyarah. Minal isyarat nyatane isyarah min qalbi saking min kibali kok. Ya benar ya? Min kibali saking arai Allah. Min kibali saking arai Allah tinggal Allah Ta'ala alaihi wa Allah. Wa yasiru ayyakuna ma'na adri ila ma yaf'alu Allah bi ayyanzura ma yaridu alaihi ala qalbi minal isyarati min qibalihi ta'ala. Lanjutkan lagi. Fayakunu maqana apa indahu. Bismillahirrahmanirrahim. Majune si murid apa indahu majune si murid wa ijamuhu lan mundure si murid ana iku biwujudi basiratin kelawan anane peninggal ati biwujudi basiratin kelawan anane peninggal ati wujud ya anak biwujudi basiratin kelawan anane peninggal ati wa husni taufikin lan bagus pitulung. Nanti dilanjutkan dulu. Wahada utawi ikilah nazar peninggal iku mizanun timbangan sifat mizan syarifun kang mulya sifat mizanun syarifun iktadahu kang natrapi ing mizan apa dawamu iltijai. Ini gak ada jimnya, gak ada titiknya ini kayak H, tapi ya sudah saya yakini kebetulan yang satu ada jimnya ini, ada titiknya ini ya. Benar ya jim ya. Iltijai langgengi sini murid apa dawamu iltijai langgengi sini si murid wasidahu iftikari lan temene. Bismillahirrahmanirrahim. Lan temene rasa butuhe si murid wasidahu iftikari lan temene rasa butuhe si murid. Siulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ada dari sini wa in ada ilallah subhanahu fa huwa wasilun ilaihi wa yasihu ayyakuna ma'na nadrihi ila ma yaf'alu Allah bi ayyanzura ma yaridu ala qalbi min al-isyarati min qibalihi ta'ala fayakunu ibdaduhu wa ijabuhu biwujudi basiratin wa husni taufiqin wa hadha mizanun syarifun iktadahu dawamu iltijaihi wa sidqu iftiqarihi. Jadi apa namanya? Makna dari wa in ada ila Allah subhanahu wa wasilun ilaihi maknanya adalah seorang murid yang ketika melihat sesuatu maka yang dilihatnya adalah bahwa itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat sesuatu yang dilihatnya itu Allah yang berbuat. Allah yang berbuat. Maka ketika seorang murid pandangannya sudah seperti ini, jadi apa yang dilihatnya itu adalah pekerjaan Allah, perbuatan Allah, maka itu sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa maju mundurnya seorang murid ini memang sudah disertai dengan basirah peninggalan hati, dan memang taufiknya juga sudah bagus. Jadi artinya apa? Seorang murid yang seperti ini yang ketika menghadapi sesuatu ini dikembalikan kepada Allah, yang dilihatnya adalah ini perbuatan Allah,
Apa yang dilihatnya adalah memang Allah yang melakukan. Ini sudah ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa maju mundurnya dia akan mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ini memang didasari dengan pandangan hati. Jadi tidak lagi menggunakan akalnya. Ya. Ini nanti ada orang-orang yang ketika mengambil suatu keputusan itu yang digunakan bukan akal kecerdasannya, tetapi maka ada istilah jangan hanya menggunakan akal. Memang akal orang itu bisa jadi cerdas, ya, tetapi ketika tidak dilandasi dengan pandangan hati, hati yang basirah, kecerdasan itu bisa kalah dengan nafsu. Memang cerdas, tetapi karena orang ini sudah dikendalikan dengan nafsu, maka kecerdasannya ini tidak berfungsi. Benar jadinya, tapi karena sudah kalah dengan nafsunya, maka kecerdasan ini akan digiring, ya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi kalau sudah menggunakan peninggal hati, insya Allah, ya, apa yang menjadi keputusannya, insya Allah sudah merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi sudah merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu enggak akan salah, ya. Makanya saya kadang begini, saya sendiri sudah enggak percaya dengan akal pikiran saya, ya. Sampai pernah ngomong kayak gitu belum, Mas Mak? Kalau saya sering berpendapat, jadi ini nggak tahu sudah pernah saya ngomong apa belum. Jadi sering saya mengangan-angan berpikir gini, saya sendiri nggak percaya dengan otak saya, dengan apa yang saya pikirkan, ya, karena bisa jadi seolah-olah yang saya pikirkan ini benar, tapi karena saya sudah dikendalikan oleh nafsu, maka menjadi salah. Tapi insya Allah kalau itu munculnya dari hati, insya Allah, ya, makanya ketika menghadapi sesuatu, ya Allah, kalau memang ini baik buat saya, buat agama saya, buat dunia saya, buat keluarga saya, mudahkanlah ya Allah. Apabila ini tidak baik buat diri saya, buat keluarga saya, buat agama saya, buat agama keluarga saya, maka tolonglah ya Allah, hindarkan perkara ini dari saya. Begitu selalu, ya. Karena apa? Karena tidak percaya dengan pikirannya sendiri. Gitu, paham nggak? Apapun itu. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menjadi timbangan, ya. Ini menjadi timbangan apa? Menjadi tolak ukur bagi seseorang bahwa orang itu sudah benar-benar mengungsi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengungsi kepada Allah, ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa-apa Allah. Lanjut pembahasannya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastawhishu al-ubadu. Bismillahirrahmanirrahim. Was-suhadu min kulli syai'in. Innama yastawhishu ang pasti ngersahake. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastawhishu, maaf, ngerasa gersah. Bukan gersah. Innama yastawhishu ang pasti ngerasa gersah. Gersah ini resah, merasa enggak nyaman. Sopo si ngerasa gersah al-ubadu piro-piro kang ahli ibadah ubad, ya. Piro-piro kang ahli ibadah wa hum utawi ubad iku al-mutawajjihuna wong kang padha madhep. Iku al-mutawajjihuna wong kang padha madhep. Madhep ilallahi maring Gusti Allah. Oleh madhep gue bitori kil ngamali kelawan tegalan yo iku ngamal. Jadi orang-orang yang ahli
ibadah, ya. Siapakah orang-orang yang ahli ibadah? Orang-orang yang ahli ibadah adalah orang-orang yang selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara amalan-amalan lahir lewat puasa, lewat sholat, lewat ngaji, lewat zikiran. Ini namanya thariqil amal, lewat sedekah, lewat silaturahim. Wasyuhadu lan biro-biro kang suhud, wasyuhadu lan biro-biro kang suhud, wa huwa utawi wa huwa ya wa huwa utawi syuhad ikul mutawajjihuna wong-wong kang padha madhep, ikul mutawajjihuna wong-wong kang padha madhep lahu maring Allah, lahu maring Allah, oleh madhep maring Allah kuwi thariqit tawakkuli kelawan dalan yaiku tawakal. Ini perbedaan antara ubad dan zuhad. Kalau ubad itu orang-orang yang ahli ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara amalan-amalan lahir. Tetapi kalau orang-orang yang ahli syuhud itu ya orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara amalan-amalan batin berupa tawakal. Ini bedanya di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa-rasa min kulli syai'in saking saben-saben perkara. Min kulli syai'in saking saben-saben perkara. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang zuhud itu merasa resah, merasa enggak nyaman dengan apa? Dengan setiap-tiap sesuatu. Yang dimaksudkan setiap-tiap sesuatu ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang zuhud tidak merasa tidak nyaman dengan makhluknya Allah. Dengan kata lain, dengan dunia, dia akan merasa lebih nyaman ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulun mengutawi saben-saben siji. Fakulun mengutawi saben-saben siji, saben-saben siji mau minat taifataini saking pandang loro. Minat taifataini saking pandang loro iki jamak bukan isim tasnya, isim tasnya taifataini, isim tasnya contohnya ini ya, isim tasnya i'rabnya jar karena kemasukan huruf jar min, maka tandanya iya taifataini gitu. Minat taifataini saking pandan loro, dua kelompok, pandan itu kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iku obat dari kulun. Iku yafiru lumayu, lari, menghindar. Iku yafiru lumayu sapa kulun, lumayu minal khalqi saking makhluk. Jadi dari dua golongan manusia, yakni orang-orang yang ahli ibadah dan satunya lagi orang-orang yang disebut, keduanya itu akan menghindar dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kenapa mereka menghindar dari makhluknya Allah? Likaunihim krono anane khalaq, likaunihim krono anane khalaq, iku kotingina podo mekot apa khalaq, podo mekot nganitai saking Gusti Allah. Mengapa orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud ini akan menghindar dari makhluknya Allah? Karena apa? Karena makhluknya Allah ini akan bisa memutuskan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan disibukkan dengan makhluknya Allah, ya. Hatinya akan kumandil-kandil dengan makhluknya Allah, tidak dengan itu yang dikhawatirkan oleh mereka orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang akan menghindar dari makhluk. Supaya apa? Supaya tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, belum sampai kayaknya. Ya Pak. Jadi orang dengan makhluknya Allah, ya,
kepengin begitu, lihat apa kepengin koyong itu terus kayak gitu. Nah, ini namanya apa namanya? Ya memang dunia itu, makhluk itu membuat hati kita akan dengan artinya lupa dengan Gusti Allah ya. Allah ini nggak ada dalam hati kita saat kita sedang ngangen-ngangen makhluk kayak Gusti Allah ya kayak gitu. Kalau tak ada sedikit sekali, ya, ya Allah ya buka-buka dari kajian-kajian semacam ini kita akan bisa menambah lagi zikir kita, ya, mengingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadzalika utawi iki yastawhishul ubad, ke situ ubadnya. Tanding aja dengan tanda panah. Artinya gersah. Wadzalika uti mengkono yastawhishul ubad. Bismillahirrahmanirrahim. Iku li khaybatihim krono ibe ubad dan suhad. Iku li khaybatihim krono ibe ubad dan suhad. Khaib nganillahi, hilang artinya hilang nganillahi saking Gusti Allah. Hilang fikul syai'in dalam saben suci-wici. Dijelaskan ya kalimat khaibatihim nganillahi fikul syai'in, nanti dijelaskan lagi oleh pensyarah ya. Ini kita matanya di dalam kurung akan dijelaskan oleh pensyarah di luar kurung itu namanya syarah. Annahum maksud dari kalimat li khaibatihim nganillahi fikul syai'in annahum tegese teman satune badan suhad iku mahjubuna podo den aling-alingi sapa badan suhad dan aling-alingan robim ando saking pengirani badan suhad oleh den aling-aling atau mahjub biro iyati nufusim kelaman ningane biro awak dewene badan suhad wa murangati hududihim lan arsa biro bagiane badan suhad. Bismillahirrahmanirrahim. Fayafiruna mongko padha lumayu sapa badan suhad lumayu minal asya'i saking piro-piro perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Minal asya'i saking piro-piro perkara. Wayas tai hisuna ya. Wayas tau hisuna lan podo ngerasa gresah sapa badan suhad. Podo ngerasa gresah minha saking asya. Saking asya. Nanti penjelasannya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya annaha awata milate wong-wong kang ahli ibadah lan wong-wong kang suhud padha ngerasa gresah saking makhluk ing istaloli annaha karo temen setune asya iku mawujud fi nadrim indalam peningale badan suhad. Baya khofuna mongko podo khawatir sapa badan suhad dia saking asya khawatir anta'uqa yen to nyegah kembali ini kemana anta'uqa. Bismillahirrahmanirrahim. Nyegah atau ngalangi kembali ini asya, tapi pantas sih sebab ta'u pakai ta menganas ya. Anta'u kau yang to ngalangi atau nyegah apa asya, nyegah atau ngalangi alaihi mengatasiku badan suhad ya. Asya kan jamak tafsir yang dihukumi
mu'annas. Ta'uqa ini fi'il mudhari juga karena menggunakan tak berarti mu'annas. Kalau menggunakan ya harusnya mudzakkar familia begitu ya. Ini kembalinya ke ilmu shaf. Alaihim ing atas mubad dan syuhad. Bismillahirrahmanirrahim. Alami akhraduhum ing pira-pira sejane mubad dan syuhad. Wa tafutahum lan ngepotake apa asyahum ing mubad dan syuhad. Ngepotake maqasidahum ing pira-pira tujuane mubad dan syuhad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tomilate oleh terhalang limainihi karena condongi mubad dan syuhad, condong ilaiha maring asyah waqtina ihim lan teman-temanine mubad dan syuhad, teman-teman ini biha kelawan asyah. Ini penjelasannya begini. Jadi orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang hatinya telah zuhud itu akan merasa resah hatinya jika berdekatan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika orang itu sedang mengangan-angan memikirkan tentang makhluknya Allah, dia merasa resah. Contohnya ketika sedang kepingin memiliki sesuatu dari makhluknya Allah, justru merasa resah. Kenapa? Karena beliau beranggapan bahwa makhluknya Allah itu akan bisa memutuskan dia ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membuat jarak ya antara hatinya dengan Allah. Kalau hati kita terlalu sibuk dengan makhluknya Allah, otomatis akan ada jeda dan jarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Eling-eling, tetapi mungkin let-let. Makanya ada istilah kadang eling, kadang lah. Ya karena masih banyak memikirkan tentang makhluknya. Mereka akan merasa resah, akan merasa tidak nyaman ketika berkaitan dengan makhluknya Allah. Jadi mereka melihatnya begini. Mereka berpikirnya tiap-tiap sesuatu dari makhluknya Allah itu akan bisa menjadi penghalang buat mereka. Penghalang tentang apa? Tentang tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah. Cita-citanya juga Allah, bisa sampai kepada Allah. Karena apa? Khawatir akan bisa terhalangi untuk sampai kepada tujuannya, cita-citanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terlalu condong limainihi, terlalu condong ya. Condong itu apa condong? Condong apa? Nah, ia terlalu fokus dengan makhluknya Allah, atau bisa jadi terlalu menyukai, mencintai dengan makhluknya Allah. Terlalu serius, tinai dan terlalu serius dengan makhluk. Jadi kadang-kadang ya cerita ini, tapi kadang-kadang kalau saya di jalan itu kadang masalah. Lihat motor baru, Masya Allah, pengen bayar motor kayak gitu. Lihat mobil juga kadang-kadang, ya Allah, pengen punya kayak gitu. Tapi kalau untuk cewek gak sih, insya Allah. Ya Allah, biarkanlah ya Allah. Saya udah punya di rumah. Tapi kalau masalah motor sama itu, jujur aja di jalan. Jadi ketika saya udah lama-lama kok muat juga ya. Lama-lama muat juga ketika mikirin motor yang bagus yang harganya 30 jutaan. Dan mobil yang harganya udah ratusan juta, lama-lama pusing juga. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ya Allah, kalau memang saya tidak ada takdir yang untuk memiliki, tolonglah hindarkan pikiran, hindarkanlah hati untuk memikirkan hal-hal yang semacam itu ya Allah. Jadi kenapa saya bisa begini? Karena udah sering baca kayak gini, sudah terinspirasi dengan orang-orang yang sudah ma'rifah ya. Ini memang saya belum bisa seperti mereka, tapi paling tidak kadang-kadang bisa menjadi rem kayak gitu ya. Jadi kan ngerasa kayak yang kebablasan lagi naik motor tuh lama-lama kayak ngalamun juga ini.
terlalu fokus dengan yang ada di depannya, motor bagus, mobil bagus, lama-lama kok pusing juga ini otak penuh. Ya Allah tolonglah ya Allah, hindarkan pikiran dari sibuk memikirkan ya, yang belum tentu saya bisa memilikinya, ya, belum tentu juga soalnya ya, ngapain pusing-pusing. Jadi ya Allah tolonglah beri kekuatan untuk selalu mengingat kepadamu ya Allah. Jadi ya, inilah untungnya ketika kita memperdalam, ya mempelajari, ya membaca pemikiran-pemikiran orang-orang ahli zuhud, orang-orang ahli tasawuf, orang-orang yang ahli ibadah. Nyontoh pasti belum bisa Pak. Tapi paling tidak sesekali kadang kita ya kepenginlah seperti beliau, sesekali ya. Ada jadi remnya seperti itu. Benar itu cerita pribadi saya Pak. Benar Pak. Kadang udah terpintas begitu jalan, lama-lama pusing. Ya Allah tolonglah ya Allah. Ya, ini cerita tapi ya itu apa namanya? Jadi artinya termotivasi. Jadi artinya saya ngaji, saya baca itu ternyata sudah ada asarnya, sudah membekas, artinya sudah ngefek, ada efek positifnya sudah ada dalam otak saya. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita contoh itu lama-lama di otak kita, di hati kita itu akan membekas, ada pengaruh. Ya, kalau yang kita baca adalah tentang perjalanan orang-orang soleh, orang-orang bersuhud, orang-orang ahli ma'rifah, tentu nanti sedikit banyak akan ada yang nempel di dalam pemikiran kita, ada yang membekas di dalam hati kita. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat dari saya, buat kalian juga supaya bisa menjadi rem ya ketika kita terlalu sibuk dengan urusan dunia bisa menjadi rem dan bisa menjadi pengajar.